Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu. Kali ini kita mau review dan preview untuk Casio LA20 ya teman-teman. Ini kita dapat dari Time Era juga, di Shopee juga. Ini ukurannya kecil, jadi saya ingin ngeliatin ke teman-teman perbandingannya juga, misalkan dengan teman-teman yang udah ada yang punya F91 ya, karena saya banyak nemukan reviewnya teman-teman yang udah ngebeli ngerasa ini kekecilan ya, karena memang ini ukurannya memang untuk ladies atau anak-anak balita ya teman-teman, anak SD. Jadi dilihatin gimana bentuk isian dalamnya, perbandingan ukuran sama F91, jadi teman-teman nggak kaget nanti kalau barangnya udah teman-teman beli. Ini saya beli pribadi ya, untuk penggunaan pribadi. Sebenarnya bukan untuk penggunaan sehari-hari sih, tapi untuk kalau hiking aja misalnya. Isinya ada ini ya, ada buku manual, ada kartu garansi dari Time Era. Terus ini setengah dari case-nya kita buka. Oke, ada foamnya juga. Terus ada jamnya. Bentar. Tadi ini kita pasangin lagi ininya, plastiknya. Bentar. Oke. Oh ya, gini ya teman-teman, ukurannya biar teman-teman nggak kaget. Langsung aja kita lihat ya. Oke, asli ya. Ini ada stikernya yang ditempel, bukan sekedar di print ya teman-teman. Kita liatin. Sorry. Kita liatin perbandingannya ukuran dengan F91. Untuk menu tetap sama, teman-teman bisa lihat modul juga, modul manualnya. Oke. Untuk perbedaannya teman-teman bisa lihat gini. Oke. Bentar. Oke, kita lihat liatin bersampingan. Sorry ya teman-teman, ini kita recording pakai HP. Mudah-mudahan aja teman-teman bisa lihat dengan jelas. Oke, ukurannya. Bentar, kita lepas dulu plastik pelindungnya ya. Plastik pelindungnya untuk layarnya. Oke, ini ya teman-teman. Oke, ini dengan F91 dan LA20. Kalau teman-teman lihat bandingkan, oke, strapnya pun lebih kecil. Oke, jamnya pun lebih kecil. Teman-teman lihat KF91 yang di bawah ya teman-teman. Oke, untuk panjangnya, oke, kita samain bawah. Panjangnya paling beda hanya setengah sentimeter ya teman-teman, dengan setengah sentimeter atau 1 sentimeteran lah dengan F91. Tapi ukurannya ini yang memang lebih kecil ya teman-teman. Ini saya ngambil yang hitam ya, yang tipe 1 BDF. Oke, kita udah dilihatin dari ukuran. Oke, yang belakang juga biar teman-teman bisa lihat juga dengan F91-annya. Oke, ini ya, untuk strapnya ini dia ada penyangganya ya, kita lihat di sini. Oke, perbedaannya ini ya teman-teman, kalau yang di LA20 ini dia skrunya ini atau apa, bautnya ini lebih gede daripada F91 ya, yang LA20 ini. Terus oke ya teman-teman, ini ukurannya 30 mm, ini di 35 ya teman-teman. Oke, liatin lagi ini buttonnya. Kalau teman-teman lihat buttonnya lebih gede, tapi sayangnya ini ya teman-teman, kalau kita lihat perhatikan lebih dekat lagi,
walaupun buttonnya lebih gede ini ya, yang F91 ini kayaknya water resistennya lebih bagus daripada LA20 ini. Karena LA20 ini buttonnya miring, terus gapnya ini jarak antara tombol dengan plastiknya ini kayaknya lebih lebar dari F91 ya. Jadi saya ngerasa ya Pak, F91 ini quality control dan build quality-nya lebih baik ya teman-teman. Kalau untuk display menurut saya ya Casio lah. Untuk Casio ini penyakitnya kalau yang tipe displaynya negatif gini memang seringkali kayak gini ya teman-teman. Lebih dim, lebih gelap daripada yang lain yang biasanya dari Skeme dan kawan-kawannya itu. Oke. Sekarang teman-teman udah lihat nih F91 dan LA20 ini, kita liatin gimana sih ukurannya di pergelangan tangan ya teman-teman. Terus gimana sih tips dan triknya kalau teman-teman memang mau pakai untuk harian. Kalau untuk harian sebaiknya sih saya nganjurin teman-teman ngambil yang display yang positif ya. Oke, bentar ya teman-teman. Kita percepat aja videonya jadi nggak lama-lama banget ya. Oke, ini ya teman-teman. Teman-teman lihat ukurannya, sedangkan F91 ini udah kecil banget. Oke, udah lumayan kecil sebenarnya untuk di tangan orang Indonesia. Yang LA20 ini bahkan lebih kecil lagi ya teman-teman. Oke, jadi misalkan kalau LA20 ini dipakainya kekecilan, ya wajar aja karena ukurannya itu lebih kecil lagi dari F91 ya teman-teman. Terus misalkan kalau teman-teman seberapa sih hitungan maksimalnya, maksimal dan minimalnya ya, settingannya, kita malah bilang hitungan. Oke, paling kecil, ini ya teman-teman ya, ini ukuran anak balita pergelangan tangannya ya, dan anak SD. Ini di yang paling kecil. Di yang paling besar di sini ya teman-teman. Ini paling besar. Begini. Saya yang ukurannya pergelangan tangannya di 16,5. Saya makainya itu udah 2 yang terakhir gini nih. Di terakhir. Tinggal 1 doang. Ini. Karena dia juga lebih pendek sedikit daripada F91 ya, teman-teman. Untuk water resistant saya rasa yang F91 lebih bagus daripada LA20 ini ya teman-teman. LA20 ini kayaknya ya mungkin karena bukan produk legendaris, build quality-nya nggak begitu ini ya, nggak begitu setinggi F91 sesuai dengan permintaan pasar dan produksi perusahaan kayaknya. Terus juga udah kita liatin itu. Misalkan teman-teman memang makainya untuk keperluan sehari-hari, saya sarankan ya, mau untuk cowok mau cewek. Biasanya jam tangan yang kecil banget seperti ini bukan ini ya teman-teman, bukan menghadap ke atas tapi menghadap ke bawah. Disembunyikan di bawah pergelangan tangan kemeja ya misalkan. Jadi dia nggak di atas ya teman-teman, karena dia kalau di atas dia bakal kelihatan lebih norak gitu. Jadi kalau misalkan di bawah pergelangan tangan, dan ketutup lengan baju, jadi teman-teman itu misalkan ya kalau ngeliat jam tuh gini aja. Namun sayangnya ya untuk gaya seperti ini, untuk yang displaynya negatif ini ya, untuk fungsi sebagai jamnya itu ya jadi nggak optimal ya, karena benar-benar gelap ya teman-teman. Walaupun teman-teman masih bisa lihat sebenarnya di cahaya yang benar terang seperti siang hari, tapi kalau untuk malam udah di bawah bayangan sedikit, ini udah mulai kesusahan untuk lihatnya, dan teman-teman harus pakai lampu juga. Baterainya tahan sekitar 5 tahunan kalau dibanding F91 7 tahunan ya. Apalagi kalau untuk pencahayaan lumayan bagus ya. Perbedaannya kalau di F91
pencahayaannya teman-teman di sebelah ini ya, sebelah atas kiri. Oke, kita lihatin. Oke, yang ini malah di sebelah bawah kanan ya. Bentar. Oke, kita lihatin cahayaannya biar kita tutupin dikit ininya, cahayanya, jadi teman-teman mudah-mudahan bisa lihat ya. Oke. Oke. Oke ya. Gini ya teman-teman, sarannya misalkan kalau teman-teman beli ini, teman-teman itu merhatiin ukurannya, karena banyak banget yang sering kali menemukan kalau ukurannya ternyata terlalu kecil dengan ekspektasi mereka ya, kawan-kawan kita. Jadi saya lihatkan perbedaannya di ukuran. Saya bilang ukuran pergelangan tangan saya ini rata-rata orang Indonesia ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, sekedar untuk representasi ukuran. Oke. Oke, saya harap ini informasinya singkat aja, mudah-mudahan teman dapat apa ya, terbantu ngebandingan ukuran. Oke. Untuk jam ini rekomendasi saya kalau untuk dipakai sehari-hari mending teman-teman ambil yang display positif. Oke. Oke, kita taruh bersampingan biar teman-teman bisa lihat. Ini kayak saya lapisi di belakang ini. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Kita oh gini deh biar teman-teman lebih jelas niatnya. Oke. Terlihat kan perbedaannya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini perbedaannya teman-teman. Oke, saya rasa udah itu aja informasinya yang saya bisa kasih ya teman-teman. Ini ya yang LA20 ini sebenarnya kurang cocok untuk buat harian, kecuali teman-teman yang pede-pede aja dan ditaruh makainya di bawah lengan, menghadap ke bawah, di bawah kemeja tangan. Itu rekomendasi saya, dan supaya apa, lebih mudah nampak, cepet ngerti ngeliat jamnya, ambil yang display positif ya. Saya kemarin dapat harga promo di 220.000, dan ini kayaknya udah mulai mau berhenti produksi juga sih, kayaknya ya, karena di Jepang udah discontinue. Jadi misalkan kalau memang teman-teman tertarik ya, coba teman-teman cek aja. Oke, udah itu aja kayaknya informasi yang bisa saya kasih ya, dan bagikan teman-teman. Semoga dapat membantu ya. Baik, makasih banyak.